Tribuners, kembali lagi dalam MC Coffee yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Tapi sebelumnya nih, gimana kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. BTW, tadi sahur ngopi nggak nih? Nah, sekarang nih ngomongin tentang kopi, saya sudah bersama dengan Dr. Nur Ana C. Sadia, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik diabetes, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Halo Dokter Ana. Iya, halo Mbak Alivia. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Ini tadi dokter dari mana nih? Saya dari rumah. Dari rumah ya. Iya. Mungkin Dokter Ana bisa menyapa Tribuners Iya. nih. Ya, halo Tribuners. Pada hari ini saya bersama dengan Mbak Alivia akan men-sharing mengenai bagaimana kopi untuk kesehatan ya. Apalagi ini bulan puasa pertama. Bulan puasa ya, betul. Iya, jadi memang kita akan membahas mengenai gimana ini kopi pada penderita diabetes juga saat berpuasa ini apakah baik atau tidak. Nanti kita akan sampaikan ya Mbak Alivia ya. Oke. Iya. Dok, ini Dokter Iya. Ana nih sekarang sedang sibuk atau mungkin bertugas di mana ini? Ya, saya kebetulan berpraktek di Rumah Sakit Lokorejo, tapi saya juga sebagai dosen. Oke. Iya. Pas banget nih. Iya. Nah, oke dok. Sekarang dok, ini kan banyak sekali mungkin Tribuners yang ada di rumah Iya. ya dok, yang Iya, betul. mungkin suka sekali nih minum kopi dengan Iya. kandungan kafein di dalamnya, khususnya pada saat berbuka dan sahur. Ini Iya. menurut Dokter Ana seperti Iya. apa sih dok? Jadi sekarang saya lihat tuh banyak sekali ya kafe-kafe atau anak-anak muda itu sering sekali nongkrong-nongkrong gitu ya Betul. kopi. Tapi kelihatannya kopi ini yang menyukai tidak hanya anak muda aja, tapi Semua juga usia ya, semua dok? usia dan bahkan pasien-pasien saya tuh sering sekali bertanya tentang kopi. Jadi memang pertanyaan yang sangat baik dan saya akan terangkan bahwa kopi itu sendiri sebenarnya kita harus bijak sih cara mengkonsumsinya, apalagi di bulan puasa dan apalagi ada penyakit-penyakit tertentu. Penyakit tertentu. Iya. Oke. Untuk kopi sendiri nih dok, pada saat berbuka itu Iya. hukumnya apa sih dok? Iya, jadi sebenarnya kalau saat berbuka sih yang paling bagus itu adalah mengkonsumsi makanan yang segar sih sebenarnya ya. Kayak misalnya kurma atau buah atau air putih. Tetapi bagi yang menyukai kopi, kita juga ada nasihat nih untuk diberikan. Jadi kalau misalnya tetap mengkonsumsi kopi saat berbuka ataupun sahur, apalagi ada penyakit tertentu, itu perlu ada satu trik. Dimana untuk misalnya tadi banyak yang tanya, dok saya mau ini dok kalau buka puasa itu mau kopi campur susu atau kopi saset. Es kopi susu. Iya gitu ya, seperti dok? itu Oke. kan seger ya. Betul. Tetapi itu perlu diberikan catatan. Oke. Ya karena kalau kopi susu atau kopi saset ya yang dimana di situ ada gula, itu juga akan meningkatkan gula darah. Oke. Karena pada dasarnya kopi itu sendiri itu mengandung beberapa zat seperti kafein dan lain-lain, dia akan meningkatkan gula darah sesaat. Oke. Ya itu yang kopi tanpa campuran apapun ya. Betul. Jadi apalagi ada campurannya. Iya. Ya itu yang perlu diwaspadai. Untuk tingkat efek maaf dok. Nah, untuk kopi ini sendiri dok, tingkat sensitivitasnya terhadap insulin itu seperti apa? Iya. Jika dikonsumsi saat berbuka atau sahur? Jadi memang untuk saat berbuka kalau kita mengkonsumsi kopi itu memang perlu ada caranya. Jadi tidak boleh langsung dalam perut kosong. Oke. Ya, jadi memang kopi ini mengandung kafein dan zat-zat lain yang juga berpengaruh di lambung. Jadi kalau dalam kondisi kosong langsung pertama kali konsumsi kopi, apa yang terjadi? Ya itu banyak juga pasien saya yang akhirnya harus mengkonsumsi obat karena mengkonsumsi kopinya itu tidak tepat. Jadi pertama kali tidak boleh langsung dikonsumsi kopi dulu, meskipun hanya kopi saja, karena dia akan sangat sensitif untuk meningkatkan gula darah. Tadi gula darah meskipun sesaat. Jadi pertama memang kopi itu sebaiknya nanti konsumsinya agak nanti setelah buka dulu ya, perutnya terisi baru mengkonsumsi kopi. Berarti itu cara paling aman ya dok ya? Amannya seperti itu saat saat buka. Oke, Ya. ini dok, kemudian ada banyak sekali Tribuners nih mungkin yang merasa kenapa sih dok setelah mengkonsumsi kopi jantung terasa berdebar dan mungkin merasa bahwa gula darah itu naik.
Itu Iya. kenapa dok? Ya, jadi pada pasien-pasien terutama ya, kalau mungkin anak muda yang tidak ada riwayat penyakit sih agak berani juga ya Iya. konsumsi kopi, tapi ada juga yang sudah ada hipertensi, Oke. ada penyakit jantung, di mana hipertensi dan penyakit jantung itu pasti ada gejala yang berkaitan dengan deg-degan, Betul. palpitasi, kemudian malah sulit tidur. Nah, itu kalau mengkonsumsi kopi akan mengakibatkan detak jantung meningkat karena hormon-hormon tertentu itu mengganggu fungsi dari jantung sehingga detaknya meningkat. Sehingga kalau itu dikonsumsi saat sahur, Betul. nah itu akan mengakibatkan orang itu nanti malah justru gelisah. Oh. Ya, tidak bisa konsentrasi saat kerja dan bahkan mungkin mengganggu aktivitas sehingga waktu sahur kalau misalnya mau mengkonsumsi kopi juga ada caranya, yaitu minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Iya. Dan diisi makanan mungkin dok. Iya, betul Oke. seperti itu. Dok, tadi kan kita sudah membahas tentang kopi susu, kopi dengan Iya. campurannya dan kopi murni ya dok. Iya, betul. Sebenarnya pengaruhnya antara kopi yang murni kita konsumsi tanpa campuran dengan kopi yang sudah ada campurannya seperti kopi susu, creamer atau mungkin sirup, itu tingkatnya itu seperti apa dok dalam pengaruh glukosa dalam tubuh? Iya, jadi kan ada banyak jenis kopi ya, dan kopi yang instan itu tentu saja campuran gulanya, karena Betul. kan gula nggak boleh Iya. pada penderita diabetes atau penderita yang kolesterolnya tinggi. Jadi sebaiknya kopi itu kalau mau manis itu dicampur tetap gulanya gula yang rendah kalori. Oke. Ya, itu boleh nggak apa-apa. Atau kalau mau konsumsi juga kopinya kopi hitam aja. Kopi hitam. Yang paling murni. aman itu americano seperti itu. Oke. Kan ada banyak kopi ya. Ada kopi americano, kopi hitam. Itu masih cukup aman kalau dikonsumsi untuk penderita diabetes, nggak ada masalah. Asal tadi mengkonsumsinya jangan di awal dan harus setelah makan. Oke. Seperti itu Dok, ya. kalau boleh tahu dok, kenapa americano nih dok? Ya, karena americano itu kopi hitam yang tidak terlalu tinggi kadar kafeinnya, dan itu juga bisa diberikan cukup dalam satu cangkir kecil. Oke. Ya, satu cangkir kecil ukurannya sekitar 150 sampai dengan 200 cc. 200 cc. Ya, dicampur dengan air. Itu americano. Nah, ada lagi kopi-kopi jenis kopi yang lain, tapi itu kandungan gulanya juga kurang ini ya. Kandungan kopinya itu cukup tinggi, jadi perlu diwaspadai seperti itu. Oke, berarti Iya. paling aman itu americano Iya. ya Tribuners Iya. ya. Nah, dok, selama ini kan dokter sering menangani pasien yang terkena Iya, betul. diabetes kan dok. Iya. Sebenarnya dok, kopi sendiri pengaruhnya jika dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes atau orang tanpa diabetes, itu perbedaan pengaruhnya itu seperti apa dok? Iya. Jadi kalau orang yang tanpa diabetes itu kopinya kayaknya agak bebas, Mbak. Bebas Ya, ya. tadi saya bilang ini pilihannya apa? Ada kopi susu ya, ada kopi espresso ya, ada kopi hitam atau black coffee, ada cappuccino, ada kopi instan saset, ada kopi rendah kafein ya, Iya, decaf betul. itu ya. Jadi, nah kopi-kopi itu kalau untuk orang yang tidak DM mungkin masih agak bebas ya. Oke. Ya, kecuali punya gastritis juga. Tadi kan gastritis juga bisa memicu terjadinya asam lambung yang meningkat. Tetapi kalau pada pasien DM itu harusnya kopi murni aja. Iya. Ya, kopi murni, dan jangan saat buka konsumsi, saat sahur konsumsi, itu 2 kali. Jadi cukup sekali aja. Oh ya, pilih Ya, salah satunya Iya, ya, dok, salah ya. satu aja. Saat buka aja. Seperti Oke. itu ya. Jadi dan nggak perlu dicampur dengan kayak sirup, susu kental manis, apalagi itu gula semua. Itu Jadi tidak lebih boleh. baik yang murni itu Ya, tadi. pasien-pasien saya yang diabetes itu memasuki bulan suci Ramadan ini biasanya benar-benar kita atur cara makannya, cara minumnya termasuk ya. Tetapi minum kopi, tapi juga jangan lupa konsumsi air putihnya itu juga cukup. Karena resiko terjadi dehidrasinya juga besar. Pasti lebih tinggi Iya, dibandingkan yang tidak iya. minum kopi ya dok. Iya, begitu. Karena kan minum kopi juga kalau tidak disertai dengan minum air putih juga kurang bagus. Tapi Mbak Alivia, pasien saya tuh ada loh yang dia
minum harus kopi seperti itu. Nah. Iya, nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak minum putih tapi minum selalu kopi, kemana-mana bawa kopi. Oke. Nah, kondisi seperti itu kalau tidak bulan puasa itu mungkin bisa konsumsi obat aja bisa 3 Bisa, kali sehari. betul. Nah, begitu bulan puasa obat kan nggak bisa diminum sebanyak itu, Betul, harus betul. dikurangi juga. Jadi kita menekankan juga untuk pasien-pasien diabetes, hipertensi, penyakit jantung, begitu memasuki bulan Ramadan ataupun sebenarnya kalau sudah ada komorbid seperti itu, tidak bulan Ramadan pun kopinya juga tetap dibatasi. Harus dibatasi. Iya. Nah, ngomong-ngomong pasien Iya. dokter Ana ini Iya. tadi dok, kan dia seolah-olah tidak bisa lepas dari kopi ya dok, Iya, dan benar. otomatis itu terjadi tidak satu atau 2 hari. Iya, betul. Pasti itu dalam proses jangka panjang. Iya. Nah, menurut dokter Ana sendiri, apa pengaruh kopi bagi para pecandu kopi ini dalam jangka panjang dok? Iya, jadi saya ada ya pasien itu udah pecandu kopi, padahal lambungnya udah terganggu, dia harus konsumsi kopi lagi, dia rawat inap di rumah sakit, buktinya juga nggak minum kopi bisa. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berikan support, kita harus berikan semangat bahwa memang kopi kalau diminum dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan dalam tanda petik kecanduan tadi ya. Tapi buktinya bisa kalau memang ada kemauan dan kesadaran, dan nanti setelah pasien itu biasanya kan di rumah sakit nggak mungkin kan minum kopi, buktinya bisa ya. Terus kemudian waktu pulang juga dimulai dari melepas sedikit demi sedikit kopi tersebut. Oke. Ya, dan harus memilih kopi yang tadi rendah kalori, yang americano itu yang kenapa dipilih karena paling rendah kalori. Ya meskipun yang lain juga ada tapi tidak serendah itu. Kemudian kalau terpaksanya ya mungkin pas kumpul-kumpul dengan teman atau acara-acara tertentu, asalkan nggak setiap hari kan. Oke. Iya. Berarti tetap dibatasi Iya, ya dok betul. ya. Nah, ini terakhir nih dok nih. Iya. Apa sih dok manfaat mengkonsumsi kopi? Iya. Mungkin untuk lebih manfaat kesehatannya ya dok. Dan Iya. bagaimana cara yang tepat khususnya pada saat bulan puasa ini dok? Iya. Jadi kita juga mengenal adanya semacam mitos dan fakta tentang kopi ya. Betul. Jadi minum kopi saat sahur membuat kuat puasa seharian. Itu sebenarnya Mitos atau fakta dok? itu mitos. Mitos. Iya. Kenapa dok? Mitos karena kopi tidak memberi energi jangka panjang, Oke. tapi energinya tetap berasal dari karbohidrat. Karbohidrat. Kopi tidak mengandung karbohidrat. Oke. Seperti itu. Kemudian ada fakta lagi ya, ini semuanya faktanya. Jadi meskipun sahur tidak hanya minum kopi aja, tapi tetap dengan karbohidrat. Kemudian ada mitos yang lain ini. Mitos semakin pahit kopi semakin sehat. Ini benar apa fakta? Bener apa enggak Ya, ini ini dok? mitos ya, Mitos atau fakta? karena kepahitan bukan indikator kesehatan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi yang penting itu adalah tidak ada tambahan gula. Tambahan gula, Iya, creamer, iya. sirup ya dok Itu ya? mitos lagi. Oke. Ya, seperti itu. Jadi faktanya bahwa nggak perlu pahit-pahit lah Iya, kopinya ya. betul. Yang penting memang konsumsi kopi tadi selain untuk tadi ya, mungkin ini adalah kebiasaan, tapi bukan untuk sebagai suatu yang diandalkan sebagai komposisi utama dalam Iya, suatu makanan atau konsumsi makan seperti itu. Terakhir dok, Iya. tadi mitos dan fakta Iya, ya dok ya. iya. Apakah kopi ini bisa meningkatkan fokus dan membuat orang itu terjaga dok? Ini mitos atau fakta dok? Iya, memang kopi tadi bisa sih membuat fokus, tapi itu jangka pendek dan itu memang tapi perlu ditambahkan dengan energi yang lain yang lebih Oke. sehat. Karena makanan kan nggak cuma kopi. Saya kadang juga suka prihatin ya. Pokoknya yang penting minum kopi, makanan yang lain disingkirin. Oke. Itu nggak bagus. Iya, betul. Karena nanti komposisi gizinya kurang bagus ya. Perlu karbohidrat, perlu protein. Apalagi pada anak-anak muda yang masih memerlukan proses pertumbuhan. Iya, Kan betul. untuk kita cerdas juga perlu protein. Betul. Seperti itu. Oke, Ya. terima kasih Iya. dok. Terima Ini kasih. mungkin ada sepatah dua patah kata dari dokter Ana untuk Tribuners nih, khususnya pecinta kopi. Iya. Silahkan, Ya, Dok. para Tribuners, baik itu yang usia muda maupun yang sudah senior ya gitu ya. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Kalau Anda pencinta kopi, tetap harus bijak bagaimana mengkonsumsi kopi.
kopi. Semoga Anda tetap sehat meskipun mengkonsumsi kopi. Ya. Oke, Terima terima kasih. kasih Dokter Iya. Ana untuk sharing-sharingnya tentang Iya, kopi. terima kasih. Semoga Tribuners semua jadi tahu ya Dok Iya. ya, apa mitos dan fakta tentang Iya. kopi dan Iya. bagaimana cara mengkonsumsi kopi dengan Iya, bijak. betul. Oke Tribuners, itu tadi pembahasan saya bersama dengan Dokter Ana terkait dengan cara bijak mengkonsumsi kopi khususnya di bulan suci Ramadan. Saya Alifia Una Amri bersama dengan Dokter Ana pamit undur diri dan terima kasih.